Gimana kabarnya? Semoga kabar kita semua, saudara-saudariku, dalam keadaan penuh berkat dari Tuhan. Lama kita tidak berjumpa karena ada suatu hal sehingga insapku beberapa hari ini tidak tayang. Mungkin ada yang rindu, mungkin juga tidak ada yang rindu. Tetapi kita semua berjuang hal-hal sederhana. Kita berusaha untuk saling berbagi, saling menguatkan dalam situasi yang sulit ini. Terima kasih atas dukungan saudara-saudari, dan mari kita siapkan hati kembali untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 24 September 2021, Pekan Biasa ke-25. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, remaja, dan kaum muda semuanya yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang mengisahkan lagi-lagi mengenai pertanyaan Yesus yang menguji para rasul. Ujiannya tetap sama seperti yang Injil kita dengar sebelum-sebelumnya, di mana Yesus menguji pengetahuan mereka, lalu juga keyakinan mereka siapakah Yesus itu. Pertama, Yesus pertanyaannya enteng atau agak mudah. "Menurut kalian, kata orang, siapakah aku ini?" Lalu para rasul menjawab, "Kata orang, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan kau Elia. Engkau salah seorang nabi yang dari zaman dulu yang lahir kembali." Oke, itu kata orang. Tapi Yesus ingin lebih dalam bertanya kepada mereka. "Lalu, menurut kalian siapakah aku ini?" Petrus dengan sigap menjawab, saudara-saudari, "Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus dari Allah." Kalau dalam perikopa yang lain kita bisa mendengarkan bahwa lalu si Petrus menjawab seperti itu, dan Yesus menjawab juga, "Kau mengatakannya itu karena Roh Kudus, bukan engkau sendiri yang mengatakan." Tapi juga di lain sisi, setelah itu Petrus, ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, disalibkan oleh tua-tua Yahudi dan sebagainya, lalu Petrus tidak setuju. Petrus tidak setuju bahwa Mesias yang diikuti oleh Petrus, dia meninggalkan banyak hal, ternyata hanya akan menderita. No, tidak Tuhan, itu bukan Mesias yang ada dalam konsepku atau pikiranku. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mengimani Yesus Kristus sebagai Putra Allah, Juru Selamat, Mesias. Harus dengan jujur kita akui bahwa kita pun juga menganut teologi kemakmuran. Apa itu? Bahwa kita pun juga pasti ingin hidup makmur, sejahtera, tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesusahan. Kita berdoa, "Tuhan, mohon ini besok terjadi. Tuhan, singkirkan cobaan ini atau penderitaan ini." Besok lalu hilang, atau nanti malam lalu hilang. "Tuhan, aku mohon, kabulkanlah doaku ini." Besok dikabulkan. Bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tetapi mau tidak mau, namanya penderitaan tidak akan terlepas dari hidup manusia. Bahkan kawan dekat manusia adalah penderitaan.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hal penting yang kedua adalah Yesus menghendaki supaya kecenderungan manusiawi hanya menuruti kata orang itu disingkirkan dari mereka. Kalau orang mengatakan ini dan itu dan ini, itu sudah biasa sekali ya. Hidup kita sangat dijejali atau sangat banyak sekali informasi-informasi yang kata orang, kata Romo, kata orang itu, kata orang ini. Lalu menilai dengan berbagai hal. Itu yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Tetapi kita harus berani untuk seperti yang dikehendaki Yesus. Menurut kalian sendiri. Menurut aku, siapakah Yesus bagiku? Jangan-jangan selama ini kita berdoa, kita menuntut Tuhan agar terjadi seperti yang kita kehendaki. Mungkin ada juga kecenderungan dalam diri kita. Ketika kita berdoa pun kita juga menuntut Tuhan, memaksa Tuhan terjadi apa yang kita kehendaki. Jangan-jangan kita itu dalam doa, belum tentu loh kita itu juga memuliakan Tuhan. Mungkin memuliakan Tuhan ada maunya. Ya Tuhan, engkau mau murah, engkau mau baik dan sebagainya. Tapi ada maunya. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan, tetapi mengenal Kristus secara lebih dalam, lebih dekat. Yaitu pertama, di bulan kitab suci ini, mari kita tekun membaca kitab suci. Kita luangkan waktu 5 menit, 10 menit saudara-saudariku. Karena apa? Mengenal Kristus adalah di dalam kitab suci. Mengenal Kristus melalui kitab suci. Bukan kata orang. Kita baca, kita hayati, kita resapkan, dan kita renungkan dalam hati. Sehingga kita bisa mengenal Kristus. Yang kedua, dalam doa-doa kita tidak usahlah kita banyak dermimil atau banyak meminta dan sebagainya. Kita hening di hadapan Tuhan, mengosongkan diri kita, mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Beranikah kita ketika kita berdoa, kita berani hening, mendengarkan sabda Tuhan atau mendengarkan kehendak Tuhan? Menahan diri untuk tidak ngeromet, tidak banyak meminta dan ini dan itu. Berpasrah, Tuhan apa yang bersabda kepadaku, apa yang dikehendaki. Mari kita belajar semakin mendalami iman kita akan Kristus. Bukan semakin kita menuntut Kristus berbuat baik, berbuat banyak terhadap kita. Bukan memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tapi kita berani mengosongkan diri, mendengarkan Tuhan dan segala rahmat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.